Tawakal itu bukan semata-mata kita menyerahkan tanpa ada usaha yang kita lakukan. Tetap kalau kita mau bertawakal kepada Allah, ketika ontak kita kepengen tidak lari kemana-mana, ya tentunya harus diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mencas iman kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat dimanapun berada, kadang-kadang kita menganggap kepada sesuatu benda kah, binatang kah, hari kah, bulan kah, itu menjadi sebab keburukan buat kita. Ini yang menjadi hal yang membuat kita mungkin iman kita itu akan menjadi goyah. Apalagi tentang tauhid yang kita punya, tauhid rububiyahnya. Kenapa? Karena padahal kita meyakini dalam tauhid rububiyah bahwasannya kita meyakini Allah itu adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, urusan segalanya di alam semesta raya ini. Jadi yang kadang-kadang kita menyandarkan sesuatu itu buruk, kejadian apapun sama kita itu adalah sesuatu hal yang disebut bisa melenceng akidah yang kita punya. Apa contohnya? Contoh misalkan ada cicak jatuh, maka kita membatalkan kepergian kita sebab ada cicak jatuh. Apalagi contohnya ada gelas jatuh, maka kita beranggapan bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kemudian mungkin ada orang atau perempuan wanita yang tidak mendapatkan jodoh, misalkan lama sekali. Maka beranggapan bahwa bisa jadi dia pernah duduk di depan pintu dan sebagainya. Bahkan mungkin anggapan-anggapan yang lainnya, mungkin angka 13 adalah angka yang membuat naas dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mungkin akan menjadikan tauhid yang kita punya itu akan bergeser. Contoh saja misalkan pada anggapan bulan Safar. Anggapan bulan Safar ini adalah di mana di kebanyakan masyarakat kita beranggapan ketika mengadakan pernikahan sebaiknya tidak dilakukan pada bulan Safar. Kemudian membangun sebuah rumah tidak dilakukan di bulan Safar. Kemudian bepergian tidak dilakukan pada bulan Safar. Nah, kemudian ini adalah suatu hal yang membuat kita menjadikan makhluk yang Allah ciptakan termasuk bulan, hari, angka dan sebagainya itu adalah ada keburukannya buat kita. Nah, inilah yang akan menjadi sebuah hal yang membuat tauhid kita akan bergeser. Nah, sebenarnya kepercayaan mengenai Safar itu adalah bulan yang buruk, misalnya contohnya, itu adalah sebuah kepercayaan yang memang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan bahkan Islam ketika datang menepis hal-hal tersebut dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya dari Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La adwa wala thiyarah wala hamah wala safarah wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada kenaasan, kemalangan yang disebabkan oleh sesuatu ataupun burung. Tidak ada yang disebabkan oleh bulan Safar. Maka ketika ada orang yang kena penyakit kusta, larilah seperti kamu lari dari singa. Memang kalau kita tertular penyakit itu bukan semata-mata pada hakikatnya penyakit tersebut yang menularkan penyakit. Tapi ada hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan tertularnya kita atau kita menjadi mendapatkan penyakit. Misalnya terkontaminasi dengan udara, atau mungkin kita bersatu dengan orang-orang yang sakit, kita berkomunitas dengan orang-orang yang kurang sehat, ataupun terkontaminasi dengan fisik dan sebagainya. Maka inilah yang menjadikan kita akan jadi sakit saat kita bersama dengan orang-orang sakit. Jadi pada hakikatnya dalam hadis ini dikatakan bahwasannya tidak ada penyakit yang menularkan sama sekali. Paling ada sebab-sebab yang menyebabkan penyakit itu tertular. Ataupun tidak ada sesuatu pun yang menjadikan keburukan buat kita. Bahkan dalam bulan Safar ini. Maka kepercayaan ini yang sudah ada sejak zaman jahiliyah ini
ditepis dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus yakin bahwasanya semua kejadian ini tercatat di Lauh Mahfuz. Bagaimana kita tahu? Dalam surah At-Taubah 51 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hasil usaha kita, hasil doa kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh, ada salah seorang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan masuk ke masjid, kemudian beliau datang dengan seekor untanya. Maka kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqiluha au atawakkal? Au utliquha au atawakkal?" Ditanya oleh orang tersebut yang membawa unta, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mengikat nih unta kemudian aku tawakal, ataukah aku membiarkan unta ini tanpa diikat dan kemudian aku tawakal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aqilha wa tawakkal." Ikat unta tersebut kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam frame agama Islam bahwasanya tawakal itu bukan semata-mata kita menyerahkan tanpa ada usaha yang kita lakukan. Tetap kalau kita mau bertawakal kepada Allah, ketika ontak kita kepengen tidak lari kemana-mana, ya tentunya harus diikat. Bahkan saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah, ada rancangan-rancangan planning Rasulullah yang sangat matang saat beliau akan keluar dari kota Mekah. Ada 7 orang di sini yang punya peran ketika Rasulullah hijrah dari kota ke Madinah. Yang pertama tentunya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah yang memberikan ontak 2 untuk kepergian Rasulullah dan dirinya. Dan beliau yang menemani Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah saat itu memerintahkan kepada Sayyidina Ali supaya memakai baju beliau dan tidur berada di tempat yang biasa Rasulullah tidur. Kemudian yang ketiga adalah Asma binti Abu Bakar. Siapa itu? Asma binti Abu Bakar itu adalah anak dari Abu Bakar yang saat itu bertugas membawa makanan untuk Rasulullah dan ayahnya saat beliau berhijrah ke kota Madinah. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abu Bakar. Siapa itu Abdullah bin Abu Bakar? Ya tentunya anak Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau tugasnya adalah memantau perkembangan orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, yang didengar kira-kira strategi apa mereka yang ingin melanjutkan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada disebut dengan Abdullah bin Urayqid. Abdullah bin Urayqid ini adalah seorang yang tidak beragama Islam, yang non-Muslim, tapi beliau ikut andil dalam hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, beliau ini tugasnya adalah mengantarkan Rasulullah menjadi petunjuk jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Ada Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah ini adalah mantan budak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu tugas beliau adalah menghapus jejak-jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terlihat oleh orang-orang kafir yang akan mengejar Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang terakhir adalah Saraqah bin Malik, adalah seorang kafir yang mengikuti sayembara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar membunuh Rasulullah, yang diiming-imingi hadiah sebanyak 100 onta. Yang kemudian singkat cerita, Saraqah bin Malik ini adalah orang yang bisa menemukan Rasulullah. Tapi ketika berada di hadapan Rasulullah, Saraqah bin Malik dengan izin Allah tersungkur dan jatuh. Yang singkat cerita, akhirnya Saraqah bin Malik memeluk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah,
tetap Rasulullah punya perencanaan yang sangat matang. Tawakal beliau satukan dengan apa? Dengan usaha beliau, dengan perencanaan yang matang, kemudian dengan doa-doa yang beliau panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semuanya berdua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu contoh yang saat Rasulullah hijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian contohnya lagi, ketika Bani Israel dikejar oleh Firaun bersama Nabi Musa alaihi salam, maka saat itu Nabi Musa alaihi salam memberikan sentuhan ketenangan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena mereka panik. Karena mereka panik, sebentar lagi pasti mereka akan terkejar oleh Firaun saat itu dan bala tentaranya. Maka kemudian saat itu Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum mu'minin, ketika kalau kamu memang betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka tawakallah kepada Allah in kuntum muslimin. Kalau memang kamu benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus yakini yang selanjutnya bahwasanya tidak ada keburukan, tidak ada kebaikan kecuali semua itu kembali kepada ikhtiar kita masing-masing. Jadi segala keburukan, segala kebaikan itu semua disandarkan kepada ikhtiar yang kita punya. Kalau kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, pasti outputnya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita memberikan keburukan-keburukan, pasti outputnya akan mendapatkan keburukan-keburukan. Dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka semua itu akan menjadi kebaikan buat kamu. Tapi kalau kamu akan berbuat buruk, maka keburukan pun akan kembali kepada kamu. Maka tentang anggapan kita pada sesuatu, benda ataupun apapun, ketika kita menyikapi keburukan untuk kita, itu jangan kita sikapi dengan keburukan yang kita sandarkan kepada benda tersebut atau kepada hari atau kepada bulan. Kenapa? Karena semua yang Allah ciptakan semuanya adalah baik. Makhluk yang Allah ciptakan semuanya adalah baik. Contoh misalkan, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Jadi ketika kita melihat tentang perumpamaan yang Allah ciptakan makhluk di muka bumi ini, hatta makhluk yang Allah ciptakan hina di mata kita, itu pasti ada kebaikan-kebaikannya. Contohnya di situ disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang tadi kita baca, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dari seekor nyamuk atau bahkan yang lebih hina daripada nyamuk, maka kita sebagai orang yang beriman pasti kita akan mengatakan faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, bahwa itu adalah benar hak dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada kebaikan buat kita. Yang wajib kita ambil adalah hikmah dari setiap yang Allah ciptakan buat kita, dan kita ambil hikmah setiap kejadian peristiwa yang diberikan Allah pada kita semua. Tapi orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Pasti mereka akan mempertanyakan, kenapa sih Allah bikin nyamuk yang membuat kita sengsara, yang membuat penyakit? Kenapa sih Allah membuat lalat yang bikin kita mungkin sakit perut dan sebagainya? Itu adalah orang-orang yang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, mereka pasti akan mengatakan bahwa itulah hak yang Allah ciptakan buat kita. Dari setiap yang Allah ciptakan pasti ada kebaikan dan hikmah yang bisa kita ambil. Maka anggapan yang mungkin terjadi di masyarakat kita pada saat ini, yang mungkin pada bulan Shafar ini, tentang kejadian ada bala yang dan sebagainya, itu yang pertama kita harus yakini, ataupun tentang cicak yang jatuh kita tidak yakini bahwasanya kita harus membatalkan perjalanan kita, ataupun misalnya tadi kita tidak boleh duduk di depan pintu, kita tidak boleh meyakini bahwa sebab dengan duduk depan pintu akhirnya anak kita tidak ada jodohnya. Ataupun misalnya contohnya lagi,
tidak dibolehkan gunting kuku di malam hari. Kenapa? Dengan gunting di kuku malam hari nanti orang tuanya akan meninggal. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah yang disebut dengan tiarah dalam agama Islam dan tidak dibenarkan dalam agama Islam karena akan mengarah kepada sebuah kesyirikan. Maka anggapan-anggapan seperti itu, contohnya saja ini mungkin karena yang terdekat adalah bulan Shafar, jangan sampai kita berkeyakinan bahwasannya pada Rabu terakhir bulan Shafar adalah diturunkannya bala 300.000 dan sebagainya. Tapi kalaupun ada ilham ulama sufi yang menyatakan demikian, itu merupakan sebuah hal yang harus kita toleransi, bahwasanya itulah yang didapat oleh orang soleh ketika mereka atau beliau atau dia mengumumkan kepada masyarakatnya pada saat itu untuk bersedekah, untuk melakukan sholat dan sebagainya. Itu adalah sebuah kebaikan di mana ketika tidak melanggar syariat, ya silakan saja bersedekah. Memang kita tahu as-shadaqah tadfa'ul bala. Dan kita berharap dengan doa-doa yang kita panjatkan, kemudian sholat yang kita kerjakan, kita terhindar dari segala bala dan musibah. Tapi ingat sekali lagi bahwasanya kita tidak berkeyakinan bahwasanya pada saat itu adalah turun bala. Kenapa? Saya berhusnuzon bisa jadi karena ketika ulama sufi mendapatkan ilham hal tersebut pada saat Rabu terakhir, mungkin karena saat itu yang saya baca dalam kitab Ma'alimut Tanzil, Imam Al-Baghawi mengatakan saat kaum Ad, yaitu kaum dari Nabi Hud alaihi salam, ketika mereka diberikan azab yang berupa angin yang berhembus sangat kencang yang terus menerus, itu terjadi pada akhir bulan Shafar. Jadi ingatlah ketika kita meyakini tentang suatu hal, baik itu benda atau makhluk ataupun hari ataupun bulan ataupun angka, nah itu termasuk perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan bahwasanya kita senantiasa bisa mengokohkan iman yang kita punya. Jangan sampai kita bisa tergincir pada kesyirikan dengan hal-hal menyandarkan, menisbatkan hal keburukan kepada sesuatu, pada bendakah, kepada makhlukkah, ataupun kepada hal-hal yang membuat kita mungkin menjadi orang-orang yang menyimpang tauhid yang kita punya. Tapi balik lagi seperti tadi, ketika saya katakan bahwasanya kejadian yang terjadi pada kaum Ad pada saat itu mungkin terjadi pada Rabu terakhir bulan Shafar. Maka ulama sufi yang punya ilham saat memberikan arahan pada masyarakatnya pada saat itu untuk bersedekah, untuk salat dan sebagainya, selama tidak menyimpang dari syariat agama Islam, ya silahkan dilakukan. Asalkan catatannya adalah tidak meyakini bahwasanya Rabu di terakhir bulan Shafar itu adalah turun bencana yang luar biasa. Contoh misalkan ketika negara kita Indonesia terjadi pandemi COVID-19, itu bukan bulan Shafar. Yang saya ingat adalah tanggal 3 Maret tahun 2020 dan itu bertepatan dengan bulan Rajab. Dan itu kita sikapi dengan sikap yang insya Allah mudah-mudahan akan membawa hikmah dan kebaikan buat kita semua. Yang mudah-mudahan akan menambahkan kita tambah erat dengan keluarga kita, akan menjadi orang-orang yang lebih bagus lagi ketika kita mengenal teknologi dan sebagainya. Makanya kita mengenal adanya Zoom, adanya Google Meeting dan sebagainya. Ambil hikmah, ambil kebaikan dari setiap kejadian yang Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.